belajar kan? Nah, oke, pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan terkait operasi bilangan bulat, kemudian pembagian bilangan bulat, dan bilangan prima. Nah, buat kalian yang belum memahami terkait definisi dari bilangan bulat, silahkan menonton video part 1 ya. Untuk linknya saya taruh di description box. Selanjutnya yaitu operasi bilangan bulat. Nah, dalam operasi bilangan bulat itu terdapat penjumlahan, kemudian pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, saya rasa untuk penjumlahan dan pengurangan ini teman-teman insya Allah sudah paham ya, karena ini seperti penjumlahan dan pengurangan biasanya. Nah, untuk perkalian, operasi perkalian dan pembagian, jika ada bilangan positif dikali bilangan positif, itu hasilnya merupakan bilangan positif. Nah, jika ada bilangan negatif dikali bilangan negatif, itu hasilnya bilangan positif. Nah, akan tetapi jika ada bilangan positif dikali bilangan negatif, itu hasilnya bilangan negatif. Begitu juga dengan operasi pembagian. Seperti itu. Nah, oke, selanjutnya algoritma pembagian bilangan bulat. Nah, teorema pertama itu berbunyi jika A bilangan bulat dan B bilangan asli, maka terdapat tepat satu bilangan bulat X dan bilangan cacah R, sehingga A sama dengan B kali X ditambah R, dengan 0 kurang dari sama dengan R, dan R itu kurang dari B. Nah, bilangan A itu dinamakan bilangan yang dibagi. Kemudian yang B itu bilangan pembagi, yang X itu merupakan bilangan hasil bagi, dan R itu merupakan sisa pembagian dari A dibagi B. Nah, agar lebih jelasnya kita langsung lanjut ke contoh soal saja ya. Jika bilangan bulat 64 dibagi 5, maka diperoleh hasil bagi 12 dan sisa pembagian adalah 4. Dengan persamaan pembagian, nah untuk persamaan pembagiannya seperti ini, 64 sama dengan 5 dikali 12 ditambah 4. Nah, untuk 64 itu merupakan bilangan yang dibagi atau A ini ya. Kemudian untuk 5-nya ini merupakan bilangan pembagi atau B kalau dirumus. Kemudian angka 12 ini merupakan hasil bagi atau X. Dan yang terakhir angka 4 ini merupakan sisa hasil bagi. Nah, oke, untuk contoh yang kedua bisa dibaca sendiri ya, karena ini juga sama dengan contoh yang pertama, hanya angkanya saja yang berbeda. Oke, selanjutnya bilangan prima. Untuk definisi yang keempat itu berbunyi bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 dan tidak mempunyai faktor bulat positif kecuali 1 dan bilangan itu sendiri. Bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 dan bukan bilangan prima itu dinamakan bilangan komposit. Nah, jadi bilangan prima itu merupakan suatu bilangan yang lebih dari 1 dan untuk faktor bulat positif itu hanya 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, akan tetapi jika bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 akan tetapi bukan bilangan prima, maka itu dinamakan bilangan komposit seperti yang di awal tadi ya. Jadi contohnya dari bilangan komposit itu seperti 4, kemudian 6, 8, 9 gitu. Catatan, bilangan bulat N adalah komposit
jika dan hanya jika terdapat bilangan bulat A sedemikian hingga N habis dibagi A, dan A itu lebih dari 1 dan A kurang dari N. Oke, agar lebih jelasnya kita langsung lanjut ke contoh saja ya. Nah, di sini misalkan ada bilangan bulat 7 adalah prima, karena faktor positifnya hanya 1 dan 7. Nah, jadi bilangan bulat 7 itu merupakan prima ya, karena 7 itu bisa dibagi 1 dan dibagi bilangan itu sendiri. Jadi memenuhi syarat dari bilangan prima. Nah, sedangkan bilangan bulat 9 itu bukan merupakan prima. Kenapa? Karena 9 itu juga habis dibagi 3. Sehingga 9 itu merupakan bilangan komposit. Nah, untuk teorema kedua itu berbunyi setiap bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 dapat dibagi oleh suatu bilangan prima. Misalnya bilangan prima 11. Nah, faktor positifnya yaitu 1 dan 11, maka 11 habis dibagi 11. Seperti itu. Nah, untuk contoh yang kedua, bilangan komposit. Jadi 9 itu merupakan bilangan komposit karena faktor positifnya yaitu 1, kemudian 3, dan 9. Maka 9 itu habis dibagi dengan 3. Nah, untuk teorema fundamental aritmatika itu berbunyi setiap bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 dapat ditulis dalam bentuk hasil kali sejumlah bilangan prima, di mana faktor-faktor prima adalah tunggal, kecuali urutan dari faktor-faktornya. N sama dengan P1 pangkat A1 dikali P2 pangkat A2 dikali P3 pangkat A3 dan seterusnya. Nah, untuk contohnya misalkan ada faktorisasi prima dari 100. Nah, itu dapat ditulis menjadi 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Karena 2 pangkat 2 itu merupakan 4 ya hasilnya. Hasilnya 4. Karena 2 pangkat 2 itu hasilnya 4, kemudian 5 pangkat 2 itu hasilnya 25, sehingga jika dikalikan 4 dikali 25 itu sama dengan 100. Nah, ini merupakan contoh dari bilangan 1 sampai 100, di mana yang berwarna putih ini merupakan bilangan prima ya. Misalnya 2, 3, 5, 7, dan masih banyak lagi. Seperti 11, 13, itu merupakan contoh dari bilangan prima. Oke, untuk selanjutnya yaitu teorema Tapis Eratosthenes yang berbunyi untuk setiap bilangan komposit N itu terdapat bilangan prima P, sehingga N itu habis dibagi P dan P kurang dari sama dengan akar N. Nah, untuk contohnya, apakah 101 merupakan bilangan prima atau komposit? Nah, jadi P itu kan kurang dari sama dengan akar 101. Nah, maka P yang memenuhi yaitu 2, kemudian 3, kemudian 5, dan 7. Karena 101 itu tidak habis dibagi 2, kemudian tidak habis dibagi 3, dibagi 5, dan 7, maka 101 itu adalah bilangan prima. Jadi bukan komposit ya. Nah, selanjutnya yaitu teorema Euclid yang berbunyi bilangan prima ada tak hingga banyaknya. Nah, jadi bilangan prima itu banyak sekali ya, sehingga teorema Euclid itu menyatakan bahwa banyaknya bilangan prima itu tak hingga banyaknya, seperti itu.
Nah, kemudian untuk teorema yang ketiga, dalam suatu barisan bilangan prima, jika Pn menyatakan bilangan prima ke N, maka Pn kurang dari sama dengan 2 pangkat 2 pangkat N min 1. Oke, langsung lanjut ke contohnya saja. Misalkan tentukan bilangan prima kedua. Nah, untuk solusinya, P2 kurang dari sama dengan 2 pangkat 2 pangkat 2 dikurangi N. Nah, untuk solusinya, P2 kurang dari sama dengan 2 pangkat 2 pangkat 2 dikurangi 1. Maka P2 kurang dari sama dengan 4. Sehingga bilangan prima yang memenuhi yaitu P sama dengan 3. Kenapa di situ terdapat angka 4? Karena jika kita peroleh 2 dipangkatkan 2 min 1, itu hasilnya 2. Kenapa? Karena 2 dikurangi 1 itu hasilnya 1. Kemudian 2 pangkat 1 adalah 2. Nah, kemudian 2 pangkat 2 itu hasilnya 4, sehingga di sini 4. Nah, karena tadi Pn kurang dari sama dengan, sehingga P2 kurang dari sama dengan 4. Sehingga menghasilkan bahwa bilangan prima yang memenuhi yaitu P sama dengan 3.